Jadi gini Miss, bulan 5 tanggal 11 besok itu kan saya finish kontrak. Nah saya udah renew sama majikan ini. Nah terus visanya juga udah turun kan. Nah di visa itu kan udah tertulis sudah aktif untuk masa tinggal 2026 sampai tanggal 11 bulan 5 2027 kan Miss. Nah jadi kan saya nggak perlu check-in ke Makau kan Miss. Sebentar, bagaimana? Kamu udah renew? Udah renew, udah tanda tangan, terus visa barunya juga udah turun nih. Oke, sampai di tahun 2027, 2026 sampai tahun 2027. Oke, Iya. kamu harus cutking berarti sayang. Karena apa? Kan harusnya kalau 2 tahun itu sampai 2028. Nah gini Miss, kan saya itu tanggal 17 Mei-nya saya cuti pulang ke Indonesia Miss. Terus balik lagi ke sini kapan sayang? Balik lagi ke sini tanggal 30 Mei. Oh, tinggal 30 Mei. Sebentar. Tahun ini? Oh, nggak apa-apa. Berarti kan itu cutking sayang. Pulang Indonesia kan cutking. Nggak ada masalah. Berarti kan saya nggak usah ke Makau kan Miss? Nggak usah. Cuman hati-hati, imigrasi Indonesia kadang-kadang tidak bisa membaca visa kalian yang di lembaran besar itu. Mereka berpatokan sama visa yang di lembaran kecil. Tidak semua pegawai imigrasi bisa melihat. Karena ada beberapa kasus itu imigrasinya nggak paham. Cuman hati-hati di situ aja. Untuk lebih amannya, kenapa tidak kamu ke Makau untuk mendapatkan visa kecilnya? Oh gitu, jadi lebih aman. Mending ke Makau gitu. Betul. Ya, jadi kamu visa kecilnya tuh jangan sampai hilang. Karena sekali lagi, imigrasi Indonesia belum tentu bisa baca visa Hong Kong. Iya. Oh gitu. Oke. Ada yang lain lagi? Oh gitu ya. Yaudah, terima kasih ya Miss ya. Sama-sama. Yo, I love you. Ya, sebenarnya simple aja, hidup ini adalah cerita-cerita orang yang berbeda. Kalau kamu mau mendengarkan cerita hidup, silahkan dengarkan kontainer saya. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang sayang. Kenapa? Ya alhamdulillah Miss, sehat ya. Terima kasih. Miss, saya mau tanya. Sekalian curhat Miss. Miss, keponakan saya kan 1 bulan yang dulu dikirimin Miss Yuni celana itu loh Miss. Itu kan belum keluar dari rumah majikan. Belum keluar dari rumah sakit Miss. Sudah 1 bulan. Aduh. Nanti dapat gaji enggak ya Miss? Kenapa? Halo Miss. Kenapa gak dengar? Di rumah sakit sudah 2 bulan. Halo Miss. Sebentar, di rumah sakit 2 bulan. 1 bulan Miss. Oke, di rumah sakit 1 bulan. Terus dia di rumah majikan dulu berapa lama sayang? Kontrak 1 tahun Miss. Yang dulu pernah, tapi majikan ini dulu 2 tahun. Yang baru ini 1 tahun Miss. Pertanyaanmu, apakah dia mendapatkan gaji? Iya, soalnya 1 bulan di rumah sakit. Kamu orang sakit nggak kerja, apakah dapat gaji sayang? Oh itu ya, tanya sudah Miss. Kenapa? Curhat Miss. Oke, sebentar, saya selesaikan yang satu dulu. Kalau kerja di kantor dia karena mengalami kecelakaan, cuti sakit atau seperti apa itu ada sayang. Tetapi saya tidak tahu nih di kasus adikmu itu seperti apa dan bagaimana. Kamu itu masih beruntung. Itu operasi Miss. Masih beruntung dia sakit 1 bulan, majikan masih mau dia. Iya. Tapi TBC Miss katanya sih nggak boleh nunggu dokternya, nggak boleh masuk ke rumah majikan itu lagi, takut menular gitu loh Miss. Betul, itu harus minum obat selama 6 bulan itu, 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan katanya Miss. Jadi memang biasanya memang 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan kalau TBC itu. Iya. Jadi harus rehat. Berarti umpama gitu pulang Indo Miss. Sebaiknya pulang Indo sih menurut pendapat saya. Tapi kalau pulang Indo dapat 1 bulan gaji nggak Miss? Ya dia kan udah sakit di situ Mbak. Apakah dia? Karena gini loh. Dia kan nggak kerja 1 bulan, terus dia pulang, itu kan bukan kesalahan majikan, bukan majikan yang mecat kan? Karena kesehatan dia sendiri kan. Iya Miss. Iya. Kalau dia dapat uang itu alhamdulillah. Kalau enggak, itu kan karena memang dia sakit, dapat gaji dari mana? Dia bukan dipecat, dia sakit.
Iya sakit Miss. Oke. Iya, terima kasih Miss mau curhat lagi Miss, mumpung apa? Iya, Bisa masuk Miss. mumpung bisa masuk, Terima di kasih. ropel kabeh. Pengen Iya, curhat apa aku sayang? Iya Miss, berapa bulan udah nggak pernah, maksudnya nggak bisa masuk Miss Uni. Saya mau curhat Miss. Kan dulu saya udah lama di sini Miss, di Hong Kong mau tahun 2000, tapi pulang. Terus? Pulang balik lagi. Yang dulu rumah suami itu udah dijual, yang aku bangun pertama di Hong Kong 4 tahun. Terus rumahnya suami itu sudah dijual, kan suami itu penjudi online gitu loh Miss. Tapi kan saya masih sayang dia, Kok ono musik itu Mbak? Bentar Miss. Kan dulu rumah yang dulu itu sudah dijual Miss. Yang dulu aku kerja 4 tahun. Lah ini kan saya dulu kerja di Dunmun Miss. Dapat tekanan mental. Terus pulang Indo. Suami saya masih penjudi berat gitu Miss. Penjudi. Keluarga saya itu minta saya cerai saja. Semua itu suruh saya minta cerai sama suami saya. Tapi saya masih mempertahankan Miss. Karena saya masih cinta sama suami saya masih anak-anak juga butuh suami saya gitu Miss. Terus akhirnya saya kan masih mempertahankan rumah tangga saya Miss. Terus sampai sekarang Miss, saya kan lost kontak sama suami saya, soalnya kemarin itu Miss saya jenguk anak saya yang di penjara Miss. Terus saya depresi Miss lagi. Aku depresi 2 kali Miss. Terus yang kemarin itu depresi Miss. Jadi majikan saya yang di sini itu Miss bilang, majikanku kan HP saya disita Miss sama majikan. Kamu jangan hubungan sama suamimu, sama keluargamu. Kamu jangan hubungan sama siapa-siapa dulu. Sampai sekarang aku disita Miss HP saya. Tapi ini kok bisa telepon Miss Yuni? Aku kan nggak masuk rumah sakit gitu loh Miss, depresinya. Minum obat sembuh. Oke. Halo Miss. Terus? Terus kan aku depresi tuh sampai nggak masuk rumah sakit nih, cuma aku depresi gitu saja. Yang pertama dulu aku bilang gini Miss, yang pertama dulu kan suamiku minta uang, terus pokoknya penjudi berat lah. Aku itu yang pertama dulu loh Miss, aku itu di NTR itu bilang gini, suami saya itu bilang SMS ke HP anak saya Miss, bilang gini, Bu, mbok dikirimi duit titik-titik, tak gawe wirawiri. Waktu itu anak saya masuk rumah sakit. Terus aku bilang gini Miss, Mas sampean ojo gawe gendeng aku tenan aku. Dikala sewaktu itu Miss aku langsung depresi Miss. Di NTR Miss aku mau part-time. Aku depresi Miss, terus aku nggak inget apa-apa Miss. Pulang nggak bisa, ya pulang bisa pulang Miss. Terus ini yang kedua kali Miss kemarin, tapi sama majikan dibawa ke dokter yang bagus. Habis 3.000, berapa 3.050 yang 1.500. Ini nanti yang terus kan saya nggak hubungan sama suami itu Miss, sama keluarga ini nggak tahu. Anakku yang nomor 3 Miss, yang nomor 3. Terus lama-kelamaan aku kan telepon anakku yang nomor 3 itu Miss. Suamiku, aku ganti nomor Miss, ganti nomor, terus telepon anakku yang nomor 3, yang angkat suamiku ternyata. Terus aku sekarang berhubungan baik sama suamiku, sama anakku semua.
Terus aku kan bikin kos-kosan toh Miss, aku pingin punya masa tua Miss, aku pingin punya masa tua, bukan masa depan gitu ya Miss. Aku kalau tua nanti ikut itu kos-kosan, saya kontrain 1 bulan kan 700 gitu toh Miss. Terus aku sekarang baikan sama suami sama anakku semua gitu Miss. Yang jadi pertanyaan saya itu, aku merasa capek gitu loh Miss, capek lelah. Terus yang pertanyaan saya itu, haruskah aku mempercayai suamiku, anakku yang toksik gitu Miss? Pertanyaan saya, kenapa anakmu di penjara? Miss, kena itu jual ATM Miss. Aku kemarin habis dari jenguk dia 1 kali Miss, langsung aku nggak ingat apa-apa Miss. Di penjara itu aku lihat dia itu sudah kerasa ya Miss ya, kalau aku mau nggak sehat gitu Miss. Aku sudah bingung, terus aku itu mau omong-omongan sama anak saya itu, Bu jangan bingung Bu, kamu jangan sakit Bu, ibu ini mau sakit, bilang anak saya. Aku di sini baik-baik saja Bu. Wong aku di sini makan 3 kali Bu, terus aku dikasih makan Bu. Kamu jangan mikirin aku Bu, aku sehat gitu. Terus aku pulang dari penjara itu Miss, sudah nggak ingat apa-apa Miss, sudah pulang nggak bisa pulang Miss, kesasar aku. Terus pertanyaan saya, apakah saya masih percaya sama suami, sama anak saya gitu Miss? Di sisi lain kan aku Miss itu bangun untuk anak saya kan bulan 7, tanggal 13 itu pulang. Katanya, Bu, aku tanggal bulan 7 kan telepon ke kakak saya Miss, soalnya saya nggak bisa ke sana Miss, sama majikan nggak boleh. Kamu jangan jenguk anak kamu, nanti kalau kamu jenguk anak kamu, pikiran kamu depresi lagi. Kamu sayangi diri kamu sendiri dulu, jangan mikir anak kamu. Karena aku manut toh Miss sama majikanku, aku nggak jenguk anak saya. Terus anak saya itu telepon ke kakak saya Miss. Ke kakak saya bilang gini, kalau manggil itu mak, gimana kabarnya ibumu baik-baik saja Dek, ya gitu, ibumu baik-baik saja Dek, kamu jangan mikirin ibu kamu habis jenguk kamu nggak sehat, bilangnya gitu. Terus aku kan gini Miss, aku bangun kamar anak saya itu yang mau pulang itu Miss, kan nanti kalau pulang biar pulang ke rumah saya, nggak pulang ke kakak saya gitu. Terus tak bangun Miss, satu sekarang masih bangun Miss aku. Terus kakak saya bilang gini, Dek kamu pulang kapan? Aku pulang bulan 7 tanggal 15. Mak bilang gitu, bilanglah ke ibu ya, ibu jangan jenguk aku ke bandara, nggak usah jemput aku ke bandara. Iya memangnya kamu nggak bisa dijemput ke bandara, soalnya kamu nanti kalau pulang, kata anak saya, nanti kalau pulang Bu, bilang ke ibu ya Mak, nanti kalau pulang saya dari mana Lowu itu langsung ke Tumun Miss, ke Tumun, terus masih nanti ke bandara gitu. Betul. Jadi anak saya pulangnya bulan 7 tanggal 15, aku nggak bisa jenguk dia, yang penting nggak apa-apa, aku bilang gitu. Yang penting kamu sehat, dari Indo sudah selamat gitu, aku bilang Miss. Ibu, boleh nggak nanya sesuatu Ibu? Iya Miss. Sampai sekarang masih berpikir bertahan bersama suami? Iya Miss, saya bertahan sama suami Miss. Sekarang bahkan aku bangun kos-kosan itu Miss, tapi nggak tak percaya sama suami Miss. Ke tetangga saya malah Miss. Oke, terus fungsinya? Sudah capek Miss. Sebentar. Suami saya itu penjudi berat Miss. Pertanyaan saya, fungsinya suamimu itu apa? Kenapa harus bertahan sama dia? Nggak tahu Miss, aku bertahan, aku
suami, tapi saya bertahan, Miss. 30 tahun, Miss, saya rumah tangga, Miss. Sampai saya gila 2 kali, Miss. Kebetulan saya sudah lama mau curhat sama Miss Yuli, tapi nggak bisa, Miss. Dulu saya dituntun gila, pernah depresi juga nih, sakit 1 kali tapi nggak masuk rumah sakit. Di rumah itu Miss, saya pulang Indo, Miss. Majikan saya yang di Gunung dulu bilang, aku nggak jauh-jauhi kamu ya, tapi aku kalau kamu mau di sini saya bawa ke dokter, bilang gitu kan. Aku sudah nggak tahu apa-apa, Miss, cuma menangis, nggak tahu apa-apa. Kamu kenapa, Cio? Kamu kenapa, Cio? Untuk chicken Cio, tingkai Cio, cuma gitu dok, Miss, aku bilang gitu. Terus aku pulang Indo, Miss, pulang Indo bulan 9, Miss. Terus sampai di Indo itu, Miss, suami saya masih penjudi terus, Miss. Terus saya daftar ke PT lain, Miss, keterima. Terus saya sekarang kerja di itu Saikong Lonjuan, Miss, jauh, nggak pernah libur, sudah nggak pernah kemana-mana, Miss. Boleh nggak tanya umur berapa sekarang? 48, Miss, 49, Miss. Tapi alhamdulillah, Miss, majikan saya di sini baik betul segalanya. Aku gaji saya kalau nggak libur 7.000, 6.000. Majikan saya baik, semuanya segalanya dipenuhi. Aku pingin sukses, pingin bangun kos-kosan itu, Miss. Maksudnya aku pingin kerja yang baik-baik di sini baik. Aku kemarin itu bilang gini sama majikan saya, Teteh, lemu jauh ya aku bilang gini, aku sakit gini, jangan di intermini ya Teteh, saya masih butuh pekerjaan. Bilang majikan saya kan baik, Miss. Kalau kamu nggak tak bawa ke dokter, kamu saya jauh-jauhi loh. Tapi kalau kamu mau saya bawa ke dokter, kamu masih boleh kerja di sini. Terus saya dibawa ke dokter, Miss. Sekarang sehat. Terus bulan 5 nanti saya balik lagi ke dokter gitu, Miss. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ibu seorang hebat. Ibu berjuang 30 tahun, Miss, saya berjuang. Rumah, tanah dijual sama suami, Miss. Aku sekarang nggak punya apa-apa. Sekarang punya rumah itu, Miss, tapi rumah itu dikadekan ke koperasi, Miss. Itu 6 tahun, Miss. Jangkanya 6 tahun, Miss. Intinya saya sekarang masih bayar bank itu, Miss. Bayar bank Bank Indo, Miss, 2.200, Miss. Selama 6 tahun, Miss, saya pertahankan, Miss. Dulu aku ke PT itu, Miss, kok lama 6 bulan. Aku pingin jual rumah sampai pingin sudah, aku kalau nggak bisa masuk PT tak jual rumahku. Aku bilang gitu kan, Miss. Soalnya itu rumah masuk bank, Miss, 6 tahun. Terus akhirnya saya bisa masuk Hongkong lagi, Miss. Sekarang majikan saya baik betul, Miss. Tapi sekarang saya nggak komunikasi sini sama suami karena saya bangun itu kos-kosan, nih, sama anak suami. Tapi uang itu nggak tak percayakan sama suami nih, sama tetangga. Karena nggak mungkin dong, Miss, aku bangun terus mana itu bayar tukang tanpa bayar tukang apa butuh apa gitu tanpa suami, Miss. Jadinya kalau aku bayar tukang gitu, Miss, aku bilang ke tetangga saya itu, dikasih Mbak Pak To, namanya Pak To, dikasih Mbak 1 juta gitu. Kalau 1 minggu kan 1 juta berapa gitu, Miss, tukangnya. Tapi suami saya kalau minta uang gitu, Bu,
ini nih habis, papa nih habis, apa nih habis gitu. Terus aku bilang minta sama Bu Sri, aku bilang gitu, Miss, tetangga saya namanya Bu Sri, Miss. Saya nggak tahu Bu, Ibu orang hebat. Ibu dikasih ujian sebegitu beratnya. Ya udah. Iya, Miss. Karena sampean nggak bisa nangis, nggak bisa apa, makanya kamu depresi, kecewa, marah, tapi tidak bisa Iya, terungkapkan. Semoga Kata keluarga saya gini, Miss. gimana sayang? Kamu rumah kamu dijual ya, kamu masih bisa bertahan. Masa kamu gini aja nggak bisa bertahan, sampai depresi nggak bisa bertahan. Aku bilang gini sama keluargaku bilang gini, ceraikan saja, itu suami kamu itu sudah gak berguna. Aku bilang gini, kasihan Mbak kalau dicerai, dia kan udah gak punya rumahnya udah dijual, Miss. Memang rumahnya udah dijual, tapi yang ini nih, yang rumah ini atas nama saya, tapi kan itu apa, sertifikat masuk bank gitu loh, Miss, 125, pokoknya 6 tahun, Miss. Sampean sebenarnya kan nggak butuh solusi, sampean cuma pingin didengarkan kan? Iya, Miss, ya, pingin curhat, Miss. Pingin curhat saya biar gak kependem di hati, Miss. Kadang aku pingin curhat sama temen yang baik itu, Miss. Teman-temanku di sini ada yang baik, Miss. Tak curhatin masalahku gini-gini, Miss. Aku pingin plong, Miss. Sudah plong sekarang Ibu? Insya Allah, Miss. Aku sebetulnya lama, Miss. Pingin gini ngomong sama Miss Yuni. Kenapa nggak datang ke kantor saya? Kenapa nggak datang ke kantor saya? Jauh, Miss. Soalnya tempat saya, Miss, saya di Junuan, Miss. Nggak pernah libur. Oke. Jadi Ibu memilih untuk mempertahankan suami? Iya, Bu, Miss. Oke, siap. Kasihan, Miss, dia nggak punya rumah, Miss. Tapi dia nggak kasihan sama Ibu? Ya keburukan dibalas dengan kebaikan, Miss. Aku ingin baik, Miss. Siap. Baik boleh, bodoh jangan ya Ibu ya. Ibu, baik boleh, bodoh Iya, Miss. jangan. Iya, Miss. Bodoh ya, Miss, saya, Miss. Enggak, saya cuma bilang baik boleh, bodoh jangan. Oke, semoga anakmu. Plong, Miss. Oh, sudah Sudah plong. plong, Miss. Iya, Oh, Miss. alah. Curhat sama Miss Yuni sudah plong, Miss. Sudah lega hatinya. Udah, Miss. Terima kasih, Miss. Wes ndang ngeterne Gimana, segone, wes ndadi terne segone. Enggak, Miss. Ini aku udah makan, Miss. Sudah makan. Iya, jaga nenek, Miss. Jam 11:30 tadi udah makan. Nenekku tak antar di restoran sebelah tadi, Tamaco. Oke. Ada lagi yang lainnya ingin ditanyakan? Udah, Miss. Cuma udah plong, Miss. Terima Sudah kasih, plong. Miss. Ya wes. Iya. Semangat Gimana, ya Miss? sayang ya. Kalau ada Iya, jodoh ada terima kasih, waktu. Miss. Ada jodoh ada waktu pasti kita ketemu. Iya, Miss, ke Kuntong ya, Miss ya. Betul, Aku Kuntong. pengen main ke Kuntong, Miss. Saya Tapi tunggu ya, sayang. jauh nih tempatnya. Iya. Nggak apa-apa. Terima kasih, Miss. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua masalah butuh solusi. Mereka sudah punya solusi sendiri. Kadang-kadang mereka hanya ingin didengarkan. Itulah kehadiran saya, hanya untuk mendengarkan saja. Solusinya nggak ada. Memang kalian nggak butuh solusi sih. Saya ngelihatnya kalian tuh memang nggak butuh solusi. Kalian tuh hanya didengarkan, udah lega. Jadi, Miss kasih solusi. Solusinya apa? Dia nggak butuh solusi kok. Dia hanya ingin didengarkan saja. Dan dia juga tidak meminta apapun. Kenapa aib keluarga diceritakan? Nah, kembali lagi. Kalau dibenturkan dengan aib, ya wis ngaliyo kamu itu. Selubungono tubuhmu dengan surga saja. Namanya hidup itu sesuai dengan realita. Engkau ngomong aib-aib sing dukur ditutupi sing ngisor dibuka brak. Ya. Jadi teman-teman, saya lebih semangat lagi melihat kalian, lebih semangat lagi. Saya ngelihat ada luka yang begitu dalam, tidak terungkap sampai depresi, bengok-bengok dewe, semaput dewe. Ada yang peduli sama kita? Nggak ada. Kita harus peduli pada diri sendiri. Nggak ada yang sayang sama kita kecuali kita sendiri.
kalian tidak suka dengan konten saya, di skip. Nyatanya ditungguin 3.000 orang. Saya live itu ditungguin 3.000 orang. Wes kukut, rehat dulu Miss. Betul, terima kasih teman-teman. Selamat Hari Kartini, semangat buat para ibu-ibu yang ada di luar sana. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, tetap berjuang, lakukan yang terbaik versi kalian, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya menyakiti, ingat, tidak semua orang itu butuh solusi, khususnya perempuan. Perempuan itu tidak butuh solusi, perempuan hanya butuh didengarkan saja. Dan kalau kamu perempuan, dukung saya dong. Nggak usah follow saya, tapi dengarkan cerita-cerita hidup ini. Saya tidak meminta kalian follow saya terus saya ciduk, nggak ada. Di sini nggak ada konten ciduk-menciduk, bagi-bagi uang, saya nggak ada. Karena saya nggak punya uang. Wes, terima kasih dan I love you. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, I love you.